Honda diperkirakan mengalami kerugian hingga 690 miliar yen atau sekitar 73 triliun rupiah pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026. Gak nyangka, raksasa yang dulu kita sembah sekarang lagi batuk-batuk darah. Apakah era kejayaan Toyota, Honda, dan kawan-kawan resmi tamat tahun ini? Bayangkan, dealer-dealer yang dulu antreannya mengular sekarang malah sepi kayak kuburan. Bahkan ada yang rela ganti bendera jadi merek Cina demi bertahan hidup. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis kenapa benteng pertahanan otomotif Jepang bisa jebol total diserang pasukan Tiongkok dan kebijakan gila Amerika. Siapkan kopi kalian, karena ini adalah awal dari kiamat mobil Jepang yang gak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Oke, first thing first, kita harus akuin kalau selama puluhan tahun kita itu dididik buat percaya kalau mobil Jepang adalah kasta tertinggi soal reliabilitas. Tapi sekarang ceritanya udah beda total. Kalian sadar nggak sih? Belakangan ini kalau kita lewat jalan protokol, dealer-dealer yang logonya huruf T atau H itu mulai kelihatan kurang bergairah dibandingkan dealer-dealer baru yang namanya mungkin baru kalian dengar 2 tahun lalu. Penurunan ini bukan cuma soal angka di atas kertas doang, tapi ini soal ego. Jepang itu kayak raksasa yang terlalu nyaman sama zona nyamannya, sampai-sampai mereka telat bangun waktu alarm revolusi listrik bunyi keras-keras. Di pasar global, kondisinya jauh lebih horor. Bayangin aja, pangsa pasar Big Three Jepang di China, yang notabene pasar mobil terbesar di dunia, itu terjun bebas di bawah 9%. Itu angka yang bikin CEO di Tokyo pasti susah tidur nyenyak. Kenapa bisa gitu? Ya karena merek-merek China kayak BYD atau Geely itu mainnya udah nggak ngotak. Mereka kasih fitur spaceship dengan harga yang bikin mobil Jepang kelihatan kayak kalkulator jadul. Masuk ke urusan teknis. Jepang itu terlalu cinta sama hybrid. Emang sih, hybrid itu solusi paling masuk akal buat sekarang. Tapi dunia lagi dipaksa buat langsung lompat ke BEV, kendaraan listrik murni. Di sini letak masalahnya. Ketika merek China udah pamer teknologi baterai solid state atau cell to body, beberapa pabrikan Jepang masih sibuk debat soal efisiensi mesin pembakaran internal yang udah mentok pengembangannya. Belum lagi soal kebijakan tarif di Amerika Serikat. Ini beneran pukulan telak yang bikin kantong produsen Jepang jebol. Ada tambahan tarif impor sekitar 25% yang bikin harga mobil mereka jadi nggak kompetitif lagi di sana. Efek dominonya gila banget. Laba bersih gabungan 7 produsen mobil utama Jepang diprediksi anjlok sampai 35% lebih. Kalau ini perusahaan kecil, mungkin udah game over dari kemarin. Nah, sekarang kita ngomongin kondisi di kandang kita sendiri, Indonesia. Data Gaikindo itu nggak bisa bohong. Tren penjualan kita lagi lesu. Tapi yang paling berdarah-darah ya merek-merek Jepang ini. Kalian ingat berita Honda Pondok Pinang yang legendaris itu? Itu cuma puncak gunung es. Fenomena dealer Jepang yang tutup atau mualaf, pindah haluan jadi dealer merek China itu udah mulai jadi pemandangan biasa. Konsumen kita sekarang udah makin pinter dan gadget-oriented. Mereka nggak cuma cari mobil yang penting awet, tapi juga cari yang penting canggih dan kelihatan mewah di dalam kabin. Disinilah mobil Jepang kalah telak. Interior mobil Jepang harga 500 jutaan seringkali masih banyak plastik kerasnya. Sementara mobil China harga 300 jutaan udah dapat soft touch di mana-mana dan layar segede TV ruang tamu. Soal supply chain juga lagi berantakan. Toyota misalnya sempat kena masalah administrasi sertifikasi di Jepang. Ini urusan birokrasi yang bikin produksi global mereka drop sekitar 3,9% di awal tahun 2026. Efeknya apa buat kita? Inden makin lama.
Atau malah beberapa model ikonik yang kita tunggu-tunggu nggak kunjung masuk karena mereka fokus beresin masalah internal dulu di pusat. Kita juga lihat fenomena di segmen LCGC. Dulu ini tambang emas buat merek Jepang. Tapi sekarang daya beli masyarakat di kelas ini lagi ambyar karena kondisi ekonomi global yang gak menentu. Padahal segmen inilah yang biasanya jadi penyumbang volume penjualan terbesar. Kalau kakinya goyang, ya badannya pasti ikut oleng. Itulah yang terjadi sekarang. Tapi apakah mereka bakal mati total? Ya nggak juga sih. Nama besar dan jaringan after sales mobil Jepang di Indonesia itu masih yang paling kuat. Itu adalah nyawa terakhir yang mereka pegang erat-erat. Masalahnya, sampai kapan mereka bisa bertahan cuma modal nama besar kalau teknologinya jalan di tempat? Ingat Nokia? Dulu mereka merasa nggak terkalahkan. Sampai akhirnya iPhone dan Android datang menjajah. Indonesia sebenarnya punya kartu as untuk meraup peluang triliunan rupiah di tengah goyahnya dominasi Jepang. Asalkan kita tidak sekedar menjadi tukang jahit atau penonton setia di pinggir lapangan. Dengan posisi kita sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, krisis ini adalah momentum emas untuk memaksa raksasa Jepang maupun pendatang baru China membangun ekosistem baterai dan basis ekspor kendaraan listrik EV secara utuh di tanah air, bukan hanya menjual unit impor. Jika pemerintah konsisten memperketat aturan TKDN dan memberikan insentif yang tepat guna bagi manufaktur komponen inti, Indonesia bisa bertransformasi dari sekedar pasar menjadi pusat produksi global yang menyedot investasi jumbo. Namun, jika birokrasi kita masih berbelit dan infrastruktur pengisian daya jalan di tempat, jangan kaget kalau kita tetap cuma jadi penonton yang melihat triliunan rupiah tersebut justru mendarat di Taiwan atau Vietnam. So, industri mobil Jepang lagi di titik nadir. Mereka harus berubah total atau siap-siap jadi sejarah yang cuma diingat sebagai mobil yang dulu pernah berjaya sebelum China menyerang. Gimana menurut kalian? Masih setia sama Jepang atau mulai melilik menggili tirai bambu? Tulis di kolom komentar ya.